Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Sajen Tumbal memasuki part yang kedua. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh akun yang bernama @juhan. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung yang ada di webpage beliau ya teman-teman. Linknya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi video kali ini. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Semenjak kejadian kerasukan tempo hari, Stefan menjadi demam dan mau tidak mau harus tinggal di rumah itu sendirian untuk sementara waktu, hingga ia bisa kembali lagi beraktivitas. Di dalam tidurnya, Stefan bergerak ke sana kemari, tidak nyaman sekali. Sesuatu seperti sedang menekan perutnya dengan kencang. Rasanya sangat sakit, namun dibandingkan dengan sakit mahnya, Stefan ini masih bisa menahan rasa sakit yang ini. Aduh, begitulah keluhnya. Kedua mata yang semula terpejam itu terpaksa terbuka akibat rasa sakit yang mulai menyesakan dirinya sendiri. Dengan langkah hati-hati, Stefan memasang kedua pasang sendalnya dan berjalan-jalan ke arah dapur untuk mengambil segelas air minum. Dengan tangan yang berada di atas perutnya, Stefan sedikit membungkuk akibat rasa sakit di perutnya jika ia berjalan dengan tubuh yang tegap. Stefan mengambil sebuah cerpen yang berisi air putih masak lalu ia tuangkan ke dalam sebuah gelas kaca kecil agar mempermudahnya untuk meneguk air tersebut. Ya, subhanallah, sakit banget. Kedua kakinya terhenti saat ia merasakan sebuah gejolak ingin muntah dari dalam perutnya. Sekarang dengan tiba-tiba perutnya seperti diaduk-aduk rasanya. Stefan berlari cepat ke arah kamar mandi dan segera memuntahkan semua isi yang berada di dalam perutnya. Awalnya baik-baik saja, karena yang keluar hanyalah air putih dan juga sisa-sisa makanannya. Namun, kini Stefan merasakan sesuatu yang bergerak-gerak di dalam mulutnya. Sejenak, Stefan ini terdiam. Uek. Dan Stefan kemudian menutup mulutnya sendiri menggunakan kedua tangannya. Ia terkejut, benar-benar sangat terkejut dengan apa yang sedang ia muntahkan sekarang. Beberapa belatung yang bergerak liar dan juga satu ekor kaki seribu yang besar keluar dari dalam mulutnya. "Ah, ah!" teriak Alka dari belakang. Sontak Leo dan juga yang lainnya berlari cepat ke arah dapur mendengar teriakan yang cukup melengking milik Alka. Jaden yang pertama kali sampai di sana sontak segera memundurkan langkahnya, melihat ke arah lantai bekas Stefan memuntahkan isi perutnya. "Astaga, kok ada belatung?" ujarnya. Leo yang melihat hal tersebut segera memalingkan wajahnya akibat tidak tahan dengan pemandangannya itu. Rasanya ingin muntah melihat hal menjijikan seperti itu. Masih pada posisinya, Mahesa berjalan mendekat ke arah Stefan dan menyirami belatung dan membunuh kaki seribu menggunakan sendal capitnya. Ia juga tidak lupa dengan membacakan beberapa doa agar hal-hal itu hanyalah kebetulan belaka, bukan sebuah malapetaka. "Lu kenapa, Steph, aslinya?" tanya Jaden. Nampaknya Stefan semakin syok dengan dirinya sendiri sekarang. Ia hanya bisa diam tanpa berkutik sedikit pun dari tempatnya. Untung saja teman-temannya kebetulan pulang untuk istirahat sejenak. Bagaimana jika tidak? Mungkin Stefan sudah pingsan lagi di sini. "Istirahatlah, Steph. Zikirnya kencengin lagi," saran Leo padanya, lalu beranjak pergi dari sana. Berbeda dengan yang lain, Mahesa justru menggenggam erat kedua bahu pria itu hingga kini kedua mata mereka saling bertatapan. "Ada apa? Ada yang ganggu lu?" tanya Mahesa pelan. Merasa bahwa pembahasan mereka cukup berat,
Zidan menyuruh Mahesa untuk segera keluar dari kamar mandi tersebut agar tidak ada lagi kejadian yang aneh di sana. Zidan sendiri percaya bahwa kita menceritakan sesuatu hal mistis pada tempat itu langsung, maka sial akan selalu menghampiri dia yang bercerita dan juga mendengarkan. Cerita coba. Kini Jaden kembali yang berucap. Stefan menatap ke arah depan dengan tatapan kosongnya. Gua cuma tiduran di atas kasur, tapi gak tahu kenapa rasanya perut gue tuh kayak ada yang nginjek gitu. Ia menghela nafas sejenak. Karena katahan ya, gue benar-benar jalan bentar kan ke dapur, ya buat ambil minum. Tahu-tahu mau balik, perut gue rasanya mual banget. Dari sanalah gue muntahin segala sesuatu yang ada di perut gue. Awalnya baik-baik aja, tapi pas kedua kalinya gue mau muntah, keluarnya belatung sama kaki 1000. Jelasnya, Mahesa dan yang lain mengangguk dengan paham. Lo disantet bang, ujar Ricky tiba-tiba. Sontak semua mata langsung tertuju pada bocah berumur 19 tahun itu. Rasanya bahwa tatapan yang mereka layangkan adalah tatapan mengerikan. Ricky segera menutup mulutnya dan kembali diam pada duduknya. Tapi serius deh, tetangga gue gitu bang. Gue gak asal bilang aja karena gue pernah lihat kejadian gini di kampung gue, ujar Ricky. Ya udah, gini aja. Stefan gak bisa kalau ditinggal sendirian. Jadi Alka bakalan di sini nemenin dia. Toh kerjaan lu selesai kan Al? Tanya Mahesa padanya. Udah kok, gak apa-apa, gue temenin aja deh, ujar Alka. Zidan bisa tahu bahwa Alka sebenarnya keberatan akan hal itu karena terlihat dari nada suaranya yang sedikit memelas. Kau takut kan? Celetuk Zidan tiba-tiba. Alka yang merasa bahwa ia dituduh seperti itu sontak menggeleng keras seraya tersenyum kikuk ke arah mereka semua. Tenang Al, kita gak lama, jam 3-an udah balik kok. Kini Jaden kembali menenangkan. Oke lah. Jaden menjinjing sedikit celana jeansnya. Ia masuk ke dalam dapur sembari meletakkan beberapa semen di atasnya. Di sebelahnya terdapat raja yang tengah mengatur beberapa warga di sana untuk membantu mereka. Semuanya berjalan lancar-lancar saja. Tapi karena Jaden merasa bahwa dia seperti kelebihan tenaga, saat yang lain diam di gubuk untuk beristirahat, Jaden ini justru melanjutkan kegiatan kerjanya sendirian. Mahesa dan juga Leo masih memperingati dirinya, namun Jaden mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja. Beberapa dari lumpur itu kini mulai menyatu dengan semen-semennya. Beberapa dari tempat itu juga sudah terasa kering. Ia lihat bahwa hari mulai semakin malam. Ia toleh sejenak ke arah gubuk. Ditinggal. Jaden mau tidak mau harus pulang saat ini juga sebelum matahari terbenam. Bukan karena akan ada hal yang aneh, hanya saja ia juga harus mandi. Saat sampai di depan gubuk, Jaden membilas kedua kaki dan tangannya pada air di dalam kentong di seberangnya. Ia juga mengambil beberapa barang teman-temannya yang tertinggal di sana, termasuk kamera milik Ricky. Astaga, jika ini ada yang mencurinya, maka habislah bocah itu terkena semprotan oleh ibunya sendiri. Ia berjalan menjauh dari tempat tersebut dengan keadaan hati yang sangat senang sekali. Sudah lama ia tidak merasakan rasa semangat yang membara pada dirinya. Di perjalanan dirinya tidak sengaja berpapasan dengan Eka, salah satu penari lokal milik desa ini. Bagaimana dia bisa tahu? Ya karena saat ada hajatan itu, Raja mengajaknya untuk melihat penampilan dari gadis di depannya ini. Hei Eka, sapanya. Eka yang tengah membereskan beberapa barang dagangan milik orang tuanya menoleh melihat kehadiran Jaden yang kini mulai berjalan pelan ke arah dirinya. Hei juga Jaden, jawabnya ramah. Kau tahu namaku? Tanyanya kaget.
Ya tentu, raja yang memberitahukan hal itu kepadaku. Jaden hanya membalasnya dengan anggukan paham dengan mulut yang membulat seperti sedang mengucapkan kata O. Saat ia hendak pamit untuk pulang, Eka menjegat lengan tangannya dan kemudian hal itu membuat Jaden sedikit kaget karena teriakan keras dari wanita itu. Gila, badan cewek ini tenaganya laki, batinnya. Iya kenapa? Tanya Jaden. Rautan wajah khawatir terletak jelas pada wajah cantik gadis itu. Ia memberikan sebuah bubuk kopi yang tersimpan di dalam sebuah plastik es dengan beberapa bunga kantil di dalamnya. Melihat Eka yang diam-diam memberikan barang tersebut kepadanya, membuat Jaden sedikit curiga pada gadis tersebut. Aku tahu kau sekarang curiga pada aku, Jaden, tapi ketahuilah satu hal, temanmu sedang diguna-guna. Jika kau ingin memastikan hal itu, maka bubuk kopi hitam dengan bunga kantil ini bisa mengetahuinya. Kau hanya perlu membuat kopi hitam ini dengan air panas tanpa gula, lalu tambahkan beberapa bunga kantil ini ke dalam gelas tersebut. Setelahnya, taruh gelas ini tepat di bawah tempat tidur milik temanmu itu, ujarnya menjelaskan. Jaden semakin mengerutkan dahi dibuatnya. Jika keesokan paginya kopi ini tiba-tiba habis tidak bersisa dengan kembang kantil yang hilang begitu saja dari dalamnya, berarti temanmu memang benar sedang diguna-guna, ujarnya lagi. Lalu jika tidak, tanya Jaden, kopinya akan utuh seperti semula. Mendengar hal itu, Jaden mungkin sedikit percaya. Karena ia pernah diberitahu oleh nenek dari ibunya bahwa kopi hitam bisa mengetahui sesuatu yang berbau-bau gaib seperti itu. Jaden tersenyum mengucapkan kata terima kasih. Ia segera pulang karena sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang di sini. Ia sengaja berjalan kaki. Jauh, tentu saja. Namun ia tidak sebodoh itu untuk benar-benar berjalan kaki. Jaden nebeng pada salah satu warga di sana yang kebetulan hendak berkunjung ke arah rumah Pak Kepala Desa. Masnya ini ganteng banget. Orang luar toh mas? Jaden terkekeh kecil lalu menjawab, iya pak, saya ada keturunan Australia dari pihak ayah, sedangkan ibu sendiri orang pribumi. Terima kasih banyak pujiannya, jawabnya. Bener toh masnya, emang paling beda bentuk wajahnya. Rambutnya juga warnanya putih gitu. Asli Thomas? Ya asli pak. Rambutnya yang saya pirang ini ya dari papa, sedangkan mata sama bibir ikut mama. Sesampainya di depan rumah, Jaden tidak lupa mengucapkan terima kasih pada warga tersebut. Mereka sangat ramah kepadanya. Ia menoleh sebentar ke arah pintu rumah yang sedikit terbuka. Jaden segera masuk ke dalam dan mengunci rapat-rapat pintu kayu itu. Di ruang tamu, Mahesa tersenyum melihat Jaden sudah pulang. Ia duduk di sana menggunakan kaos lengan pendek berwarna biru tua dengan sarung sebagai bawahannya. Tidak lupa juga sebuah kacamata yang bertengger manis pada hidungnya dengan kedua tangan yang memegang sebuah koran. Nampaknya ia sedang membaca sebuah koran di sana. Jaden menaruh sebentar barang-barangnya dan ikut duduk di kursi depan sebelah Mahesa. Gila, untung ada tumpangan, gerutunya. Lunya kelamaan, kayak asik banget ngelamun sambil ngeliatin sawah. Dipanggil gak nyaut, usir Mahesa tiba-tiba. Jaden yang sedang meminum tehnya sontak tersedak dan menatap tidak percaya ke arah Mahesa. Enak aja tuh mulut, gue kerja ya anjir, nyemenin sana sini. Dan gue gak denger tuh kalian manggil-manggil. Orang kalian sibuk sama kerjanya masing-masing, jawab Jaden tidak percaya. Lah, apa anda? Lu dari tadi ngelamun tahu, gue sampai mikir, ini bocah gini amat, menikmati sebuah pemandangan di bawah terik matahari. Mana gue hampir darah tinggi manggil lu, gak disaut-saut, jawab Mahesa dengan entengnya. Jaden hanya menatap pria itu dengan tatapan diamnya. Apa iya? Di mata mereka, dia hanya diam saja.
Bukankah hal ini sama seperti Stefan sebelum ia kerasukan? Ah, nggak tahu dah. Gue mau mandi dulu. Serocos Jaden lalu beranjak dari sana meninggalkan Mahesa yang tertawa terbahak-bahak dibuatnya. Udah sholat kau? Tanya Stefan pada Jaden. Mendengar suara Stefan yang masuk ke dalam kamarnya, Jaden menoleh dan mendapati Stefan yang kini duduk di atas ranjang miliknya dan Mahesa. Kenapa? Lu udah enakan? Tanya Jaden padanya. Stefan hanya menggaruk lehernya yang tidak terasa gatal. Lalu kemudian ia menoleh dan menatap Jaden yang kini juga ikut menatap dirinya. Aku ngerasa aneh, Jay. Kayak apa ya? Aku kesurupan itu, kayak disengaja gitu. Ujarnya pada Jaden. Mendengarnya Jaden hanya diam. Terus ya, kau ngerti gak sih kalau Leo semenjak di sini dia nggak pernah sholat? Pria taman itu hanya terkekeh-kekeh mendengar penuturan temannya yang berceletuk demikian secara tiba-tiba. Ibadahnya dia itu ya urusannya dia. Ya mungkin aja dia ibadah pas kita lagi di luar atau di kamar dia sendiri, iya kan? Jawaban Jaden rupanya tidak membuat pemikiran buruk Stefan cepat teralihkan. Kamu ngerti gak sih? Aku sama Leo itu teman dari mananya? Masih jadi orang susah. Bukan aneh-aneh, tapi Leo bukan orang yang suka mainin sholat. Alah Steph, udah malam, mending tidur aja daripada yang ngangong-ngangong seperti itu. Jawabnya dengan sedikit cara tawa dan brak. Keduanya sontak menatap ke arah pintu karena mendengar suara seperti seseorang yang sedang dibenturkan. Ricky datang dengan ribut. Ia juga membawa kameranya pada tangan kirinya. Ia kembali menutup kelambu kamar itu dan berjalan mendekat ke arah mereka berdua. Dengan wajah serius, Ricky menyodorkan kamera miliknya pada Jaden. Aku ya curiga, kecurigaanku diperkuat setelah aku lihat ini, ujarnya. Jaden mengerutkan dahinya dan kembali memutar sebuah rekaman video yang sempat Ricky lihat sebelumnya. Stefan beranjak dari kasurnya dan berdiri tepat di samping Jaden. Di dalam video itu terlihat bahwa Ricky sedang mengikuti Mahesa di belakangnya, sembari menjelaskan beberapa hal yang harus Ricky rekam. Namun, setelah Mahesa pergi dari hadapannya, Ricky seperti melihat siluet seseorang yang sedang berdiam diri di depan sebuah pohon besar dekat gapura penghubung desa ini dan desa lainnya. Dengan perlahan Ricky berjalan mengikuti langkah pria itu hingga sampailah dia pada semak-semak dekat pohon besar tersebut. Ricky bersembunyi di balik semak hijau itu dengan tangan yang tersedot ke arah depan. Hah? Bang Leo? Kagetnya. Jaden dan Stefan masih semakin meringis melihat apa yang sedang Leo lakukan di depan pohon tersebut. Iya, Leo memakan telur mentah sembari menatap kosong ke arah pohon itu. Merasa ada yang tidak benar, dengan segera Ricky beranjak pergi dari sana secara perlahan tanpa menimbulkan suara apapun. Kemudian kamera itu mati setelah Jaden menekan tombol off-nya. Bener kan? Aku curiga loh, ujar Ricky pada mereka. Kapan ngerekam ini? Tanya Jaden. Tadi siang mau sorean, jawab Ricky. Tawa keduanya. Ricky yang tidak paham mengapa keduanya tiba-tiba saja tertawa, hanya terbengong melihat kedua kakak seniornya. Jaden berhenti tertawa terlebih dahulu. Hei, mungkin saja dia orang yang memang perawakannya mirip Leo. Toh dari sore, Leo itu pulang cepat karena mau gantian sama Alka jagain Stefan. Di sini juga ada desa lain, jadi ya mungkin dirimu salah lihat, ujar Jaden. Tak pikir kamu itu ngerekamnya kemarin atau kemarin lusa, Rik. Emang benar Leo itu ikutan kalian, tapi sekitar jam 2:30-an dia sudah balik karena mau gantian jagain gue, timbal Stefan. Jaden mengambil kamera itu pada telapak tangan pemuda Surabaya itu.
Mereka hanya menggeleng lalu pergi dari kamar, meninggalkan Ricky yang hanya diam dengan pemikirannya. Entahlah, ia sendiri juga tidak paham, mungkin dia salah lihat, tapi mengapa orang ini sangat mirip dengan Leo, kakak sepupunya? 5 Maret 2004, pukul 3:19 dini hari. Merasa bahwa saatnya dia untuk bangun, Mahesa terduduk sebentar sembari mengumpulkan beberapa nyawanya yang masih beterbangan di dunia mimpi. Ia menatap ke arah Jaden dan juga Zidan. Mereka sama-sama terlelap. Mandi dululah, baru bangunin mereka. Ia beranjak bangkit dari acara duduknya. Dengan mata yang setengah tertutup, ia meraih handuk miliknya yang tergantung rapi di sana. Kelambu itu terbuka, hanya ada suara jangkrik dan juga tokek yang menemaninya di pagi ini, hari Jumat. Hari berkah, ujarnya sembari tersenyum. Mahesa sedikit mengusap-ngusap kedua matanya yang terasa gatal, dan tanpa sadar kini ia sampai pada pintu arah dapur yang terhubung dengan kamar mandi. Kedua mata itu secara perlahan terbuka. Ia terlunjak kaget melihat Alka yang hanya diam di depan pintu keluar rumah belakang tanpa melakukan apapun. "Alka, tumben lu mau sholat subuh?" Mahesa tanpa takut berjalan mendekat ke arah pemuda manis itu. Ia kemudian meraihnya bau Alka dan memutar tubuhnya agar bisa berhadapan langsung dengan dirinya. "Ah!" teriak Mahesa. Tubuhnya terjatuh tepat di atas tanah. Ia menatap takut ke arah Alka yang menganga dan darah yang bercucuran keluar dari arah mulut dan hidungnya. Ia juga melihat bahwa kedua mata Alka kini berwarna putih pucat. Alka hanya diam menatapnya. "Alka?" Alka menutup mulutnya. Tangan kanannya mengangkat menunjuk sesuatu yang ada di belakang tubuh Mahesa. Masih dengan posisinya, Mahesa mencoba menoleh dari sana. Sebenarnya Mahesa merasa sangat ketakutan sekarang, namun Alka seperti memaksanya untuk segera menoleh dan melihat apa yang sedari tadi sedang ia tunjuk di belakangnya. Berat, kepalanya terasa berat sekali, namun Mahesa tetap melakukannya. Ia menoleh secara perlahan. Mahesa tertegun sejenak melihat hal itu. Tidak, bukan itu yang membuatnya tertegun, namun sosok Jaden yang berada tepat di depan sosok hitam tersebut sembari menangis. Dari sana juga dia melihat bahwa Jaden hanya menatap dirinya kosong, sembari menitikkan air matanya seolah meminta pertolongan kepada dirinya. "Jaden, lu..." Tenggorokan Mahesa tercekat dan Jaden menundukkan dirinya untuk menyamakan posisi berdirinya dengan Mahesa. Ia mengambil sesuatu dari belakang tubuhnya, sebuah belati emas dengan tetesan darah di sana. Mahesa melotot kaget melihatnya. Ia dengan keras mencoba bergerak namun sangat susah. Tangisan itu semakin kencang namun tanpa suara. Tangan Jaden bergetar mengangkat belati tersebut. "Mahesa," panggil sosok itu, dan serak. Ricky dan juga Zidan terjungkal ke belakang secara bersamaan. Mereka berdua juga terkejut bukan main. Mereka ke sana hanya untuk membangunkan kakak-kakaknya. Mahesa terengah-engah di atas kasurnya. Ia melihat ke arah sekitaran, sinar cahaya matahari masuk ke dalam kamarnya. "Aku mimpi?" tanyanya. Lu mimpi apaan sih? Ngagetin anjir," protes Zidan pada kakak kandungnya. Ricky berdiri dari sana dan mencoba memberi Mahesa segelas air putih. "Mimpi buruk ya bang?" "Mandi bang, udah mau jam 8, ujarnya. Pria itu hanya terdiam sembari meneguk habis air putih di gelas tersebut. Namun dengan cepat kakinya terangkat bangun dan berlari ribut ke arah kamar sebelah mencari keberadaan mereka berdua. "Alka, Jaden," teriaknya ribut. Merasa terpanggil, keduanya menyaut dari arah luar rumah.
Bisa Mahesa lihat bahwa keduanya terlihat baik-baik saja, bahkan Jaden yang sedang mode hiperaktif karena bermain raket bersama Stefan dan juga Leo. "Kenapa lo pagi-pagi udah ribut sih?" Kini Leo yang bertanya kepadanya. "Iya nih, mana lu bangun paling lambat lagi? Biasanya juga si Alka yang paling lambat bangunnya," timbal Stefan lalu melayangkan kok ke arah Jaden. "Kampret lo bule," protes Alka. Zidan yang berada tepat di belakang tubuh kakaknya hanya bisa terdiam. Ia tahu penyebab dari semua mimpi buruk kakaknya akibat ia tidak sengaja terbangun akibat pukulan ringan dari tangan Jaden pada kepalanya. Tidak, Zidan tidak ingin menceritakan hal itu semua kepada yang lainnya. Keadaan sudah sedikit rumit semenjak Stefan kesurupan saat itu. Lalu sekarang keadaan sudah sedikit membaik dan ia tidak ingin mengacaukannya lagi. Walaupun yang sebenarnya apa yang ia lihat semalam itulah hal yang sedang mengacaukan pikiran dan juga hatinya. Jaden menghela nafasnya sejenak. Ia lelah setelah bermain raket selama 20 menit lamanya bersama Stefan dan juga yang lainnya. Kedua netra matanya melihat ke arah Mahesa yang hanya duduk diam di depan rumah sembari menatap ke arah Zidan, sang adik yang tengah bermain. Tanpa berbicara apapun, Jaden langsung melongos masuk ke dalam rumah karena teringat akan sesuatu. Di sisi lain, Leo yang merasa bahwa Jaden akhir-akhir ini merasa sedikit mencurigakan akhirnya ikut masuk ke dalam rumah. Namun naasnya sebelum ia berhasil melangkah dan kakinya masuk ke dalam rumah, Raja dan juga pamannya datang untuk sekedar bertegur sapa dengan mereka semua. Mau tidak mau, Leo harus mengurungkan niatnya semula. Ia memutar kembali tubuhnya lalu tersenyum lebar ke arah mereka berdua. "Hei Leo, aku sangat puas sekali dengan kerjaanmu nak. Bahkan aku sudah mengatakan hal ini kepada ayahmu," ujar sang paman sembari menepuk punggungnya. "Terima kasih banyak paman, itu semua juga berkat kerja keras dari tim saya kok." Alka yang mendengar hal tersebut sebenarnya merasa jengkel dan juga kesal terhadap bosnya. Selama bekerja di sini, hampir 80% kegiatan dialah yang bertanggung jawab, sedangkan bosnya entahlah pergi kemana. Jika bukan karena bosnya itu seseorang yang sangat amat dihormati oleh kedua orang tuanya, Alka mana mau menjadi sekretaris pribadinya. Justru ia lebih memilih menjadi sekretaris dari Tuan Avan dibandingkan adiknya itu. Di dalam rumah, Jaden berjalan mengendap-endap untuk bisa masuk ke dalam kamar milik Stefan, Alka, dan juga Ricky. "Kutaruh di mana ya?" gumamnya. Jaden merogoh sesuatu yang berada di bawah ranjang milik Stefan. Sebenarnya, ia sedikit kesusahan karena letak dari nampan itu sedikit memojok agar Stefan maupun Alka atau Ricky tidak curiga dengan keberadaannya. Dapat. Sejenak Jaden menjadi diam membatu saat mencoba mengeluarkan nampan itu dari bawah kasur tidur milik Stefan. Awalnya, ia kira bahwa ada cicak atau kecoa yang menempel pada punggung tangannya. Bukan keduanya. Sesuatu ini mencoba menjalar ke atas lengannya, seolah-olah ia ingin menarik kuat tangan Jaden untuk masuk ke dalam kolong kasur itu. Tanpa babi bu, Jaden dengan kasar menarik nampan itu dari bawah kolong. "Apa?" ujarnya sedikit berteriak. Kedua mata Jaden membola kala melihat gelas berisi kopi hitam itu habis tanpa tersisa sedikit pun, bahkan bunga kandil yang sengaja ia campur di dalamnya pun ikut hilang entah kemana. Jikapun salah satu dari mereka meminum kopi ini, tidak mungkin juga kan mereka ikut memakan bunga kandilnya. Merasa sudah ada yang tidak beres, Jaden menoleh ke arah sekitar mencari sesuatu yang mungkin bisa memberinya sebuah petunjuk. Perlahan ia buka lemari pakaian milik ketiga sahabatnya itu, namun di dalam sana tidak ada satupun barang yang mencurigakan. Lalu ia pindah lagi ke dalam kamarnya lalu mengobrak-ngabrik isi dari lemari miliknya dan juga milik kedua sahabatnya itu.
merasa bahwa tidak ada sesuatu yang bisa memberikannya petunjuk. Jaden ini memberanikan dirinya untuk masuk ke dalam kamar milik Leo yang berada tepat di depan mereka semua. Awalnya ia ragu, namun hatinya seolah-olah mencoba memberitahu dirinya bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan di dalam sana. Perlahan ia masuk ke dalam kamar tersebut. Satu kata yang ada di dalam kepalanya. "Kamar ini terlihat normal," ujarnya pelan. Ia melihat ke sana kemari, namun ia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan selain kertas-kertas dan juga buku yang berserakan di atas ranjangnya. Dirinya kini pasrah dan hanya bisa terduduk pada kursi ruang tamu sembari melihat ke arah sekitaran. Kedua tangannya mengusap kasar wajah tampannya. Kepalanya terasa sangat frustasi. Apa yang harus ia lakukan? Ia paham dan peka dengan apa yang sedang terjadi. Aku tidak bisa tinggal diam ini. Jika aku diam, maka nyawaku dan juga mereka bisa terancam. Sesuatu muncul pada otaknya. Ia teringat tempo hari saat Ricky mengatakan bahwa ia melihat Leo yang pergi ke dalam hutan dan memakan telur mentah di depan sebuah pohon. Kedua kaki itu dengan cepat berdiri dan berlari ke arah kamar Ricky. Ia melihat ke sekeliling lalu menemukan kamera milik Ricky yang tergeletak di atas sebuah nakas. Ia mencoba kembali melihat rekaman video tersebut secara berulang-ulang. Tidak sampai di sana juga. Jari jemari Jaden bergerak lihai memutar satu persatu rekaman tersebut. Hingga ia terhenti pada suatu video yang terekam pada tanggal 2 Maret 2004, tepat pukul 1 siang. Ricky dengan sengaja menaruh kameranya dengan keadaan hidup menghadap ke arah Leo. "Bang, gue mau ke Bang Mahesa dulu ya, titip kamera," ujar Ricky. "Jangan lama-lama," jawab Leo. Ricky hanya mengacungkan jempolnya lalu berlari menjauh dari gubuk tersebut. Awalnya, tidak ada sesuatu yang aneh. Leo yang hanya bisa fokus pada buku dan juga kertas-kertas merasa tidak sadar bahwa ia sedang terekam. Kedua tangan itu masih saja bergerak serius untuk membaca satu persatu berkas yang ada di sana. Sampai suatu ketika, Leo terdiam dengan tatapan kosongnya seolah dihipnotis. Leo berdiri dan juga menaruh segala sesuatu yang sedari tadi ia kerjakan, lalu berjalan menjauh dari sana. Sampai sana, Jaden ini sudah tidak melihat lagi keberadaan Leo di dalam video rekaman tersebut, hingga Ricky datang dan mengakhiri acara rekaman tersebut. "Leo, kemana dia? Aku perlu mengawasi pria itu," ujarnya. Sholat Jumat baru saja terlaksanakan. Ketujuh pria itu kembali ke arah rumah mereka untuk beristirahat sejenak sebelum kembali bekerja. Di belakang sana Alka nampak kesal dan selalu mencibir segala perkataan yang Leo katakan kepada mereka semua. Walaupun sempat ada perang dingin, namun Leo ini memilih mengalah dan pulang lebih awal dari mereka semua. "Bentar lagi proyek yang itu selesai kan? Bahan-bahan udah dikirim?" tanya Leo pada Jaden. Jaden melihat kembali ke arah bukunya untuk mengecek satu persatu barang yang harus dikirimkan kemari dengan jumlah yang sangat-sangat banyak. "Udah sih, cuma pengirimannya agak susah. Lu tahu kan, desa ini nggak ada akses jalan raya, jadi barang-barangnya dikirim satu persatu," ujar Jaden padanya. "Keuangan gimana? Ada yang keluar atau masuk gak?" tanya Leo pada Alka. "Enggak," jawabnya singkat, padat, dan jelas. Leo hanya menghela nafasnya mendengar hal tersebut. Ia melepas kacamata yang sedari tadi bertengger manis pada hidungnya. Lantas ia menatap intens ke arah Alka sembari berkata, "Jika aku sedang bertanya padamu, maka jawablah secara rinci, Alka. Kau pria dewasa dan bukan anak-anak lagi," ujarnya pada Alka. "Tidak ada pengeluaran ataupun pemasukan. Puas," ujarnya lagi. Merasa bahwa atmosfer keduanya tidak terasa enak, Mahesa sebagai yang tertua mencoba menenangkan keduanya. "Ayo gas lapangan," tuturnya lembut.
Semuanya mengangguk mendengar perkataan Leo. Satu persatu dari mereka mulai berangkat dan seperti biasa, Jaden akan menunggu hingga gilirannya dijemput oleh Ricky. Tidak banyak yang ia lakukan setelah mengunci rumah. Jaden hanya duduk manis sembari melihat ke sekelilingnya dengan seksama. Tok tok tok. Tersentak kaget, Jaden tidak sengaja menjatuhkan bukunya akibat ketukan pintu yang secara tiba-tiba itu. Lantas ia menongak dan juga melihat ke arah sekitaran. Tidak ada siapapun di sana. Pria blasteran itu sedikit berpikir, mungkin saja karena ia terlalu banyak melamun, makanya ia bisa mendengar suara ketukan pintu itu. Jaden menghiraukan apa yang baru saja ia dengar karena ia pikir itu bukanlah sesuatu yang harus ia pikirkan saat ini. Namun hawa mencekam mulai ia rasakan. Tok, tok, tok. Kemudian suara ketukan pintu itu terdengar lagi. Jaden menoleh ke arah pintu kayu tua itu. Tidak ada siapapun di sana, namun mengapa kedua netranya mendengar bahwa ketukan tersebut berasal dari dalam rumah? Tok 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 tok. Ketukannya itu terdengar semakin brutal dan juga keras. Jaden berdiri dari duduknya dan menatap cemas ke arah pintu rumahnya itu. Tangannya bergerak ragu untuk membuka kembali pintu tersebut. Ia kemudian mengambil kunci dari dalam tasnya dan segera memasangkan kunci tersebut pada tempatnya. Ceklek. Suara kunci berhasil terbuka terdengar. Sebenarnya ia ragu untuk melakukannya, namun rasa keingintahuannya juga semakin membludak sembari ia memastikan bahwa ia hanya salah dengar saja. Pintu terbuka dengan perlahan, namun Jaden sama sekali tidak menemukan satupun sosok manusia yang berada di dalam sana. "Halo?" ujarnya. "Masuk gak? Masuk gak?" tuturnya pelan. Brak, brak. Tubuh Jaden terdorong masuk ke dalam rumah oleh sesuatu. Seluruh barang-barang yang sedari tadi ia bawa pun terjatuh berceceran di lantai, namun satu hal yang lebih mengerikan. Pintunya tertutup. Tidak. Ini sangat gawat baginya. Ia segera beranjak berdiri dari acara jatuhnya. Ia mencoba menggedor-gedor pintu rumah tersebut berharap ada yang mendengarnya. "Woi, kalau mau ngeprank, gak lucu ya?" teriak Jaden dari dalam. Brak, brak, brak. Kedua tangannya ia coba gerakan dengan cepat agar bisa mendobrak pintu tersebut agar mau terbuka. Dari arah jendela samping, Jaden bisa melihat bahwa kunci tersebut masih pada tempatnya. "Gak dikunci kok, susah dibuka ya?" Saat Jaden hendak membuka jendela tersebut guna berteriak, ia kembali terdiam saat netra matanya kembali melihat ke arah kunci rumah tersebut. Kunci itu bergerak memutar seolah-olah angin mengunci rumah tersebut dari luar. Jaden terdiam dan menganga dibuatnya. Tiba-tiba saja kunci tersebut pun jatuh terlempar ke arah lantai teras. "Sialan, aku dalam bahaya," ujarnya. Pikirannya mulai kalut dan ia menggerutu kenapa Ricky tidak datang-datang juga untuk menjemput dirinya. Kemana saja bocah itu pergi? Brak! Seolah ada angin yang kuat menerpa dirinya, tubuh Jaden kembali terlempar ke dalam dengan jendela yang kembali tertutup dan terkunci dari luar juga. Di dalam sana, Jaden semakin ketakutan dibuatnya. "Astaga, baru juga sholat Jumat udah dikasih cobaan aja," gerutunya. Sesuatu yang panjang dan hitam seperti rambut terjuntai ke bawah tepat di depan wajah tampan milik Jaden. Pria itu terdiam sejenak, ia tidak berani menatap ke arah sekeliling selain ke arah depan. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang berada di atasnya. "Wah, ini kowe, beraninya kamu." Suara bisikan itu berasal dari atas tubuhnya, dan Jaden masih enggan untuk bergerak menjauh dari sana. Rambut itu semakin menjalar lurus mencoba menutupi seluruh tubuh Jaden. Pria itu lantas segera memundurkan langkahnya dengan menutup kedua matanya.
Ia hanya bisa berdoa sembari memundurkan tubuhnya menggunakan kedua tangan putihnya. "Ya Allah, jauhkan dia dari saya," ujar Jaden ketakutan. Jaden harus bisa melewatinya. Jika seperti ini terus, maka tidak akan ada yang tahu bahwa ia sedang dalam bahaya sekarang. Ia mencoba memberanikan dirinya untuk segera membuka kedua matanya dengan ragu. Bibirnya bergetar, keringat bercucuran dan kedua tangannya yang mulai terasa sangat dingin. Jaden kemudian membuka kedua matanya dengan perlahan. Sejenak ia tidak melihat sesuatu di depan maupun di atasnya. Ia merasa lega untuk sejenak. Pria itu menompa dirinya sendiri agar bisa berdiri dari sana. Namun saat ia menolehkan kepalanya ke arah samping, "Wah!" teriak Jaden. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya, yaitu part yang ketiga ya teman-teman. Nah, semakin menarik kan ceritanya. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya dan bagaimana misteri yang belum terungkap ini, sebenarnya apa yang terjadi kepada para pekerja ini dan apa yang dilihat oleh Jaden di akhir cerita yang part yang ini, ya kalian pasti penasaran kan? Nah, ini semua akan lanjut di part yang selanjutnya ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran tetap stay tune terus di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe untuk kalian yang baru mampir ya teman-teman. Dan untuk kalian yang belum subscribe juga subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.